kemudian ada muncul pembicaraan yang seperti angin yang bertiup gitu. Tiba-tiba mengatakan anginnya tidak segar. Mengatakan bahwa Anies saya nggak bisa. Prabowo mau jadi wakil presiden, saya pikir bisa saja Ganjar Prabowo itu juga cukup calon yang bisa mematikan langkahnya Anies AHY gitu. Jadi artinya bisa leading, bisa menjadi lawan tanding yang sebanding, yang cukup kompetitif. Kalau pertarungan Pilpres besok itu adalah lapangan datar, saya sering sebut lapangan datar ya, karena tidak ada incumbent. Nah, ketika memang tidak ada incumbent, jadi faktor wakil itu sangat penting sekali menentukan faktor kemenangan. Dengan demikian saya mengambil kesimpulan, walaupun itu tidak di kesimpulan awal gitu ya, kalau salah mengambil wakil, itu bisa blunder dan bunuh diri secara politik. Nasdem ini tidak lagi-lagi terjadi ya langkah Surya Paloh setelah sebelumnya mengumumkan 3 bakal calon presiden yang akan diusung, antara lain ada Anies, Ganjar, dan juga ada Jenderal Andika Perkasa. Lalu sudah diumumkan deklarasi akhirnya nama Anies Baswedan yang mendapat dukungan dari Nasdem. Anda menilai langkah Surya Paloh ini seperti apa, Bang Pangi? Ya, tentu saja apa yang dilakukan Pak Surya Paloh tidak bisa menang sendiri memang. Beliau harus melakukan langkah-langkah yang strategis ya, tidak hanya soal beliau sudah minta cover, kemudian mengakuisisi bahwa Anies adalah kader Nasdem, Nasdem adalah Anies. Tetapi kemudian banyak muncul pasangan ideal, kombinasinya siapa gitu ya. Ada yang mengatakan misalnya Mas Gilang, Anies AHY itu banyak santer diperbincangkan oleh publik dari awal, termasuk survei Voxpol setahun lalu itu juga termasuk kombinasi Anies AHY termasuk yang elektabilitas papan atas ketika disimulasikan. Kemudian juga muncul misalnya ada Anies Khofifah ya, kemudian ada Anies Andika, ada Anies Ahmad Heriawan, ada Anies Ganjar misalnya, termasuk ada Anies Puan. Jadi banyak nama yang kemudian seolah-olah kemudian dipaksakan dan dijodohkan, dan kita tidak tahu apakah ini adalah alamiah, apakah ini memang sudah sesuai dengan skenario simulasi. Dari kombinasi nama-nama yang sudah ada sebagai pasangan pendamping atau cawapres Anies, memang sejauh ini muncul dari dua kader Demokrat mengusung misalnya kandidasi itu kliknya pada AHY. Jadi kalau mau koalisi ya harus ada nama AHY di situ. Seolah-olah terkesan seperti itu. Kombinasi koalisi tanpa syarat itu hampir sebuah keniscayaan juga gitu. Nah, tidak hanya di situ, Mas Gilang. Kemudian PKS juga mencoba untuk mendorong kadernya, yaitu Ahmad Heriawan atau Sohibul Iman. Tetapi kemudian tentu itu dikembalikan poinnya kepada Anies. Poin kedua adalah setelah Pak Surya Paloh mengatakan bahwa siapa yang akan mendampingi Anies itu sesuai dengan chemistry, sesuai dengan habitus atau sesuai dengan nuansa kebatinan Pak Anies Baswedan, siapa kira-kira yang cocok menjadi pasangan beliau. Artinya apa? Dalam konteks ini yang akan menjadi pendamping cawapres beliau diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Itu adalah bahasa yang sangat berkelas dari Pak Surya Paloh. Tapi tiba-tiba seolah seperti itu, sehingga terkesan nampaknya Demokrat agak tersinggung juga. Kemudian ketika Nasdem seolah-olah tidak mengerti jeroan atau selera partai lain. Jadi Nasdem hari ini tidak bisa hanya bicara tentang jeroan atau selera dia, tapi juga ada dua selera yang akan dipadukan. Nah, itu yang kemudian istilah ketiga saya namanya persamaan kepentingan. Nah, ketika konteks persamaan kepentingan ini tidak ketemu, tidak klik, maka Nasdem tidak bisa menang sendiri gitu. Karena ada di situ konteks kepentingan jeroan atau seleranya PKS satu sisi, yang kedua adalah konteks jeroan atau seleranya Demokrat. Nah, titik temu persamaan di situlah kliknya itu yang nggak mudah. Nah, yang itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau kita bicara tentang nama-nama sampai hari ini, tidak ada masalah sebetulnya siapapun, tetapi yang menjadi problem adalah tentu partai-partai ini ingin ada kepentingan yang sama. Yang maksud saya gini, pemilu kita kan kalendernya serentak ya, pemilu legislatif dengan pemilu pilpres. Hasil survei Voxpol pada bulan Juli ya kemarin itu menunjukkan bahwa
yang paling besar mendapatkan total efek atau efek dari Anies itu adalah dari 3 partai yang kita uji itu termasuk adalah salah satunya Demokrat, PKS gitu, dan kedua baru Nasdem, yang ketiga Demokrat. Itu, nah ketika memang partai ini Demokrat mengalah ya, capres tidak mereka punya, kemudian kader sebagai cawapres mereka juga tidak punya posisi di situ, tidak punya positioning. Begitu juga misalnya AHY juga nggak punya positioning, tidak punya posisi, tentu mereka mencari yang lain gitu. Apa yang kira-kira mereka merasakan kebermanfaatan itu. Nah, sejauh ini starting point saya yang merasakan kutil efek atau dampak kebaikan atau positif terhadap Nasdem adalah setelah Anies diumumkan. Seperti itu kan seolah-olah mengatakan ketika Anies diumumkan ya Nasdem positif gitu. Baik. Iya, ketika kita mencoba Bang Zaki, kita pernah simulasi juga dulu. Memang Anies Ahy termasuk yang potensial ya, pasangan simulasinya, termasuk kemudian ada Ganjar Erik dan ada Prabowo Puan. Dan dari 3 itu yang kita uji, yang paling tinggi adalah Anies Ahy. Nah, itu adalah membuktikan bahwa memang ada aspirasi preferensi publik seperti itu. Tetapi memang lagi-lagi dalam peta politik tentu ada matematikanya, ada kalkulasinya, ada hitung-hitungannya, ada pengaruh faktor-faktor variabel lain gitu. Yang kedua begini, Mas Gilang. Kalau artinya apa? Faktor wakil itu faktor kunci kemenangan Pilpres 2024. Jadi siapa yang piawai, siapa yang pintar, siapa yang mahir dalam mengelola, mencari klik pasangan cawapres yang paling ideal, yang paling potensial, itulah kunci kemenangan Pilpres 2024. Nah, dari nama-nama yang ada misalnya yang kita klasterkan itu, misalnya dari menteri ada beberapa nama, ada juga ada Erlangga, juga dari ketua umum ada Mas AHY, kemudian dari klaster gubernur ada Khofifah, ada Ridwan Kamil, kemudian dari militer ada Andika, kemudian ada menteri juga ada Sandiaga Uno. Dan itu tinggal varian menu racikannya sudah cukup bagus, tinggal bagaimana kita melihat di mana saling keterisiannya, segmentasinya, dari representasi wilayah, representasi kombinasi. Misalnya hasil survei Voxpol pada bulan Juli itu juga menunjukkan bahwa ada kombinasi yang paling ideal itu adalah sipil militer. Itu termasuk kombinasi yang ideal di samping sipil ulama ya. Kemudian ada juga militer santri. Nah, kombinasi misalnya kalau Anies Ahy kan termasuk kombinasi sipil dan militer. Itu termasuk kombinasi yang ideal. Nah, kemudian dari kategori klaster, misalnya Bu Khofifah itu. Khofifah itu termasuk klaster memang mereka punya grassroots juga, punya dukungan yang cukup besar, lumbung elektoralnya adalah Jawa Timur, termasuk ekspansi eksklusifnya adalah masuk lumbung elektoralnya adalah termasuk NU ya, Muslimat NU dan seterusnya. Dan ketika kita bicara nama Mas AHY misalnya, itu juga menjadi hal yang positif karena itu ada mesin partai yang luar biasa di Demokrat. Tentu itu akan menggerakkan mesin partai ketika Anies dipasangkan dengan AHY. Bagaimanapun Demokrat punya mesin yang cukup menurut saya cukup bagus di tingkat DPC, DPD, dan di tingkat provinsi. Kita lihat juga di DKI Jakarta kemarin betapa mesinnya itu berjalan dengan maksimal. Nah, fungsi AHY sebagai wakilnya Anies itu paling tidak itu juga menjadi penambah kekuatan terutama pada mesin partai. Selain memang kombinasi itu, dan kita juga paham bahwa ada Ridwan Kamil misalnya, tetapi Ridwan Kamil kan termasuk punya lumbung elektoral di Jawa Barat ya, termasuk punya potensi di situ untuk menjadi cawapres. Dan kita lagi juga ada nama Sandiaga Uno sebagai klaster menteri. Beliau juga pernah menjadi calon wakil gubernur, pernah jadi calon wakil presiden, dan beliau punya panggung sebagai menteri, itu juga potensial. Tetapi lagi-lagi ada kombinasi simulasi yang rasa-rasanya nggak mungkin. Tapi ada juga simulasi yang rasa-rasanya ini mungkin bisa klik ini. Nah, sehingga misalnya ada kombinasi yang kemarin yang dipaksakan Anies Ganjar misalnya, itu kan agak kesulitan kita menemukan di mana nanti titik temu persamaan kepentingannya, atau termasuk Anies Puan misalnya.
makin jauh kita untuk membacanya, makin kelihatan agak terganggu penglihatan secara politik, in-zoom politik kita. Kita tidak bisa menangkap capture-nya agak buram sih sebenarnya. Nah, itu dari poin saya yang kedua. Nah, poin saya yang ketiga adalah ini menjadi penting bagi bagaimana egoisme politik itu harusnya memang sudah mulai menurun ya mestinya kalau memang ingin membangun simulasi koalisi. Nah, karena basis koalisi kita adalah transaksional dan pragmatis, maka titik temunya adalah bagaimana kita memahami selera partai orang. Jadi jangan hanya soal selera partai kita. Nah, ketika koalisi kita, kecuali koalisi kita lem perekatnya adalah platform ideologis, platform programatik, tapi kan kita nggak ke sana. Basis koalisi kita jelas soal kandidasi. Jadi misalnya nih, anggaplah AHY menjadi misalnya cawapresnya Anies. Nah, ketika itu kan PKS sudah mengalah ya, tidak ada kadernya sebagai capres, tidak ada kadernya sebagai cawapres. Nah, apa barter secara politik, power sharing? Karena bicara politik adalah bicara apa, dapat apa, bagaimana, dan di mana, apa persamaan kepentingannya. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Nah, mestinya itu juga dipelajari oleh Pak Surya Paloh, dipelajari juga oleh Anies, dan dipelajari juga oleh Mas AHY. Apa yang kemudian membuat Demokrat tertarik gitu? Ini kan soal selera, soal jeroan orang. Jadi jangan hanya soal selera kita saja yang dibahas, jangan hanya soal bagaimana hanya soal partai kita saja. Karena nanti kalau misalnya PKS tidak masuk sebagai capres maupun cawapres, ada potensi memang yang akan merasakan kotel efek itu paling besar karena memang pilpres kita adalah kalender pemilunya serentak. Dengan demikian, semua partai punya kepentingan untuk mengusung kader terbaiknya, termasuk kader partainya untuk maju sebagai capres maupun cawapres. Agar apa? Agar elektabilitas partainya ikut terbantu, tertolong, terselamatkan, ada keberkahan elektoral. Itu semua diburu oleh partai politik. Baik. Nah, ini yang kemudian ketika Anies maju diklaim oleh Nasdem sebagai kadernya, ketika AHY maju kemudian itu adalah kader Demokrat, tentu dua partai ini akan lebih besar mendapatkan efek ekor jas itu. Nah, bagaimana nasibnya PKS misalnya? Walaupun memang ada juga mazhab kedua mengatakan enggak begitu. Mazhab kedua ini pendapat mengatakan justru yang akan besar mendapatkan kotel efeknya itu adalah PKS karena pemilihnya PKS itu beririsan, tidak terjadi split ticket voting antara pilihan Anies dengan pilihan PKS-nya, itu beririsan. Nah, kemudian baru Nasdem, baru kemudian Demokrat. Baik. Nah, dengan demikian itu yang kemudian mestinya kalau ingin membangun koalisi, lem perekatnya itu adalah kandidasi, harus klik di situ, tetapi memang harus mampu untuk memahami soal jeroan, soal selera, soal persamaan kepentingan yang saling menguntungkan di dalam partai politik. Jadi kalau tidak, maka misalnya ya kalau hanya Demokrat dengan Nasdem saja itu juga nggak bakal bisa menang gitu. Nah, pastinya ketika PKS dengan Nasdem juga nggak bisa tanpa Demokrat. Sehingga memang tiga partai ini harus mencari persamaan kepentingan yang saling menguntungkan untuk ketiga partai. Itu kuncinya. Baik, singkat saja Bang Panggi, apakah faktor cawapres Anies ini akan menjadi pengganjal atau menjadi hal yang sulit untuk mencari titik tengah antara tiga partai ini? Ya, sampai sekarang saya lihat masih deadlock ya. Karena ego-ego itu masih muncul. Bahkan Nasdem bilang, oh ketika dipasangkan dengan Anies AHY ya belum tentu gitu, belum bisa, kita ada bahasa-bahasa santer seperti itu. Ini kan agak aneh sih ketika memang Nasdem sudah mengklaim itu Anies adalah Nasdem Anies, kemudian tiba-tiba cawapres juga seolah-olah terkesan Nasdem ingin maksakan sesuai selera dia juga. Ya, itu bukan politik namanya, itu namanya egois namanya, itu nggak bisa. Jadi mestinya Nasdem ketika memang bahasa panggung depannya sudah mengatakan bahwa cawapres itu diserahkan sepenuhnya kepada Anies, menjadi hak prerogatif Pak Anies, kemudian zonasi wilayahnya Anies, maka memang Nasdem semestinya tidak terlalu banyak cerita lagi di situ. Artinya biar berembuklah antara PKS dengan Demokrat, karena PKS juga punya calon kandidasi dan Demokrat juga punya calon kandidasi. Nah, salah satunya kan juga harus mengalah. Nah, kalaupun mengalah misalnya anggaplah begini, oke, Demokrat PKS tidak dapat capres dan tidak cawapres, tapi minta menteri agak lebih signifikan jumlahnya, kan itu fair saja.
Di Hmm. dalam politik itu kan soal kue ya, soal kekuasaan, bagaimana partai ikut berkontestasi, kemudian memenangkan pemilu, kemudian power sharing itu biasa saja dan Hmm. itu tidak dan fair-fair saja itu. Yang nggak Baik. fair itu adalah memaksakan selera masing-masing partai, tetapi Hmm. partai lain nggak dibaca soal seleranya itu nggak fair gitu. Momentum yang Baik. dibangun kemudian Nasdem yang mendeklarasikan, kemudian nantinya ketika sudah klik, sudah deal kesepakatannya untuk capres dan cawapres koalisi ini, kira-kira seperti apa dampaknya terhadap calon-calon koalisi partai yang lain, langkah dari Nasdem dan juga PKS Demokrat ini, Bang Pangi? Iya, Mas Gilang. Kalau saya harapannya memang semakin cepat itu semakin baik sehingga masyarakat disuguhkan oleh disosialisasikan calon-calon itu track recordnya, kapasitasnya, kita tahu lebih jauh, lebih jauh, lebih cepat, lebih baik. Jadi jauh-jauh hari itu untuk disampaikan ke publik track record dari calon kandidasi capres dan cawapres karena memang itu sudah disaring oleh partai politik pada level kandidasi, tentu kemudian nanti pada level elektoral untuk pemilihan di Pilpres Februari 2024, masyarakat sudah punya preferensi politik yang cukup memadai, informasi yang cukup memadai. Dengan demikian, saya mengatakan semakin cepat semakin baik, ya jauh-jauh hari justru lebih cepat. Nah, kalau kemudian bicara tentang yang kedua adalah injury time last minute. Memang ada partai yang sudah punya tradisi seperti itu. Hmm. Main mengunci di akhir. Jadi menggantung kartu truf ya, memainkan Mhm. kartu membaca strategi lawan. Kemudian nanti di akhir-akhir ada kejutan-kejutan. Terutama capresnya, cawapresnya. Waktu di era Pak Jokowi kita tahu bahwa cawapresnya itu ada kejutan di injury time last minute sama-sama sudah ngukur baju ternyata namanya beda yang keluar itu adalah kejutan. Nah, apakah politik daya kejut seperti ini masih efektif, masih bagus nggak ke depannya? Saya pikir apa yang dilakukan Nasdem harus kita apresiasi bahwa tidak harus bermain pada politik di injury time last minute. Dan jangan lupa juga PDIP memang piawai mahir di situ. Tetapi ketika PDIP memutuskan calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta itu di injury time last minute juga banyak kemudian ada masalah sebetulnya. Jadi ketika Nasdem sudah nanti deklarasi bersama partai koalisi lainnya, apakah nanti dengan Demokrat, apakah kemudian bergabung juga PKS di 10 November, kemudian apakah partai-partai lain juga ikut terpancing untuk ikut deklarasi gitu, untuk mendeklarasikan diri setelah Nasdem membangun koalisi baru. Ini ini menarik bagi saya. Kenapa? Karena semakin banyak poros ini semakin bagus. Maka kalau ada poin saya yang ketiga begini, Anies Puan gimana? Saya sebetulnya bagian orang yang tidak setuju, tidak mendukung itu. Pertama apa? Pertama misalnya irisannya sudah beda. Hmm. Nah, kemudian basis grassroots-nya itu sudah beda banget. Antitesisnya sudah beda. Dialektikanya sudah beda. Cara pandang, cara pikirnya juga beda. Maka yang dibilang oleh Bang Herzaki, memang ada penyamaan pada platform ideologis dan programatik termasuk soal change kontinuitas itu menjadi penting. Nah, penyamaan di konteks itu. Tetapi di dalam konteks irisan tadi, zonasi wilayah pertempuran, mana yang masih kosong, di mana irisan saling keterisiannya, di mana kombinasi ini supaya ideal, di mana kelemahan Anies, di mana kelebihan Anies. Nah, sehingga memang gelanggang lapangan yang datar tadi haruslah diisi oleh yang bisa menutupi dari bagian irisan kelemahan Anies. Maka tadi representasi demografi, representasi wilayah, representasi misalnya jumlah penduduk, termasuk representasi soal irisan ideologi, partai ID-nya, kemudian irisan polarisasi isu, termasuk irisan pada personalisasi kandidatnya harus saling mengisi. Nah, itulah kemudian titik lemah Anies lah yang kemudian diisi oleh cawapresnya. Nah, itu yang kemudian kalau kita menyebut apa yang dibilang oleh Bang Herzaki tadi, memang mungkin bicara lebih konteks kriteria, itu sangat diplomatis. Tetapi memang sebetulnya Bang Herzaki ingin mengatakan bahwa AHY lah kombinasi yang paling ideal untuk Anies untuk menutupi kelemahan atau celah irisan kekosongan yang dimiliki oleh Anies hari ini gitu. Nah, Mhm. itu yang menurut saya politisi tentu akan tidak mau konteks itu, tapi saya bisa menangkap, mengcapture bahasanya arahnya ke situ. Nah, Mhm. yang terakhir adalah kalau kita ingin memang ke depannya
ingin misalnya makin banyak calon makin bagus, lebih misalnya kalau misalnya Puan membuat poros sendiri. Sekarang misalnya Anies AHY misalnya ya, atau Anies Khofifah, atau Anies Andika misalnya, atau Anies Ahmad Heriawan, atau Anies kemudian Anies siapa lagi gitu. Jadi ini misalnya diusung oleh partai Nasdem, Demokrat, PKS. Ini udah satu poros. Ini sudah kelihatan embrionya seperti itu. Nah, kita nggak tahu nanti apakah embrio ini akan mengalami patahan di tengah jalan, tulang punggungnya, backbone-nya, atau akan tetap bertahan. Nah, misalnya simulasi kedua ada KIB tadi, ada kemudian santer pembicaraan Ganjar akan diakomodir di situ dengan pasangan dengan Airlangga misalnya. Sudah ada dua poros. Nah, poros ketiga misalnya ada Gerindra dengan PKB misalnya, ada Prabowo misalnya dengan Caimin, Gus Imin. Gerindra, PKB, sudah 3 poros. Kemudian masuk ke poros yang keempat, misalnya PDIP mengusung sendiri, mungkin dari sisa-sisa partai lain yang nggak bergabung, Puan sebagai capres atau sebagai cawapresnya. Berarti kita untuk konteks hari ini, gambarannya, simulasinya sudah punya 4 poros koalisi dan 4 calon kandidasi capres dan cawapres. Nah, itu adalah angin segar bagi demokrasi kita. Jadi cukup bagus untuk perkembangan kualitas demokrasi kita. Karena apa? Karena masyarakat disajikan oleh varian menu yang sangat beragam. 270 juta, itulah yang kemudian jangan sampai tidak ada representasi generasi milenial di sana. Yang oleh Bang Herzaki bilang tadi bahwa usia menurut saya memang milenialnya itu sampai 36 ya. Itu usia 36 besok 17 sampai 36 itu sudah hampir 59%. Hampir mendekati mendominasi bahkan menjadi penentu kemenangan Pilpres adalah kombinasi pemilih anak muda. Nah, bagaimana kemudian capres kita itu ada representasi dari anak muda? Supaya apa? Supaya generasi milenial atau Z, saya tahu kemarin ada generasi milenial atau generasi yang muda-muda ini, mereka tidak memilih. Hanya karena apa? Karena nggak ada representasi mereka di sana. Mereka merasa calon-calon presidennya adalah, saya nggak bilang adalah tokoh lama ya, tetapi tidak ada yang segar, tidak ada yang baru, tidak ada representasi dari anak muda misalnya. Nah, oleh karena itu besok harus ada kombinasi calon presiden kita, baik representasi wilayah, representasi umur, representasi misalnya isu representasi dari irisan-irisan tadi itu harusnya saling melengkapi supaya nanti golput kita tidak terlalu tinggi, partisipasi politik kita cukup bagus, dan itu adalah bagian untuk menjaga kualitas demokrasi kita supaya tetap berkelas. Kira-kira gitu, Mas Gilang. Baik, Bang Panggi, singkat saja, andai kata memang Anies nanti berpasangan dengan AHY di Pilpres 2024, menurut Anda ada tidak pasangan lain, pasangan yang capres-cawapres yang sekiranya akan menjadi tandingan berat yang sama-sama idealnya, seideal Anies dan AHY, katakan seperti itu? Ya, dari kombinasi simulasi Voxpol pada bulan Juli itu sudah menunjukkan ketika ada tiga pasang calon presiden, ada Anies AHY, ada Ganjar Erik, ada Prabowo Puan, itu memang Anies AHY lebih unggul. Itu. Nah, tetapi kalau kemudian konteks ini kan data yang lama ya. Nah, itu artinya kan survei tergantung datanya kapan diambil, yang terbarunya kapan. Mudah-mudahan kita bisa survei nanti data yang terbaru sehingga penentuan Anies sebagai cawapres itu mestinya berdasarkan data, berdasarkan preferensi publik, data yang terukur, bukan berdasarkan persepsi, asumsi atau like or dislike semestinya. Dengan demikian, untuk menentukan cawapres, kalau salah mengambil cawapres, itu yang saya katakan berbahaya karena gelanggang lapangan politik ini datar, faktor wakil menjadi kunci kemenangan Pilpres. Ketika mengambil wakil hanya menghitung buah baju atau melempar buah dadu, itu nggak pas. Baik. Maka menentukan cawapres itu harus ilmiah, harus terukur. Itulah kemudian yang menjadi penting ke depannya supaya tidak salah mengambil wakil presiden cawapres yang paling ideal. Nah, kalau misalnya hari ini siapa yang bisa menjadi lawan tanding yang sebanding, yang cukup kompetitif kata Mas Gilang ya, untuk melawan Anies, pasangan simulasi Anies AHY, bisa saja Ganjar Erik juga cukup dianggap cukup menurut saya bahkan bisa mengalahkan Anies gitu. Pasangan yang kombinasi ideal juga Ganjar Erik, bahkan misalnya kalau misalnya Prabowo atau calon potensial yang bisa menyalip elektoralnya Anies dan AHY. Nah, bisa saja pasangan-pasangan lain di simulasi lain bisa saja. Makanya
Ganjar Erik atau tadi Ganjar Prabowo misalnya, itu juga masih punya potensi untuk menjadi lawan tanding yang sebanding untuk mengimbangi pergerakan atau elektoralnya Anies AHY. Gitu. Baik, mencari pendamping Anies. Silakan. Ya, kalau saya pikir pertama tentu saja Pak Jokowi dan Ibu Megawati sedang mencari kombinasi pasangan ideal, bekerja keras, berpikir keras untuk siapa kira-kira yang akan bisa menjadi lawan tanding yang sebanding untuk menghadapi pasangan simulasi Anies AHY ini kalau memang di 10 November besok dideklarasikan gitu ya. Karena bagaimanapun Pak Surya Paloh sebagai kingmaker-nya di situ tentu juga bekerja keras, berupaya keras, termasuk ada Pak AHY, kemudian ada PKS, juga ada Ahmad Syahiku dan lain-lain, itu termasuk mungkin juga bekerja keras memikirkan kombinasi yang paling ideal untuk berkontestasi. Dan termasuk ada juga kingmaker-nya, ada Pak Prabowo gitu. Jadi semuanya itu sedang bekerja keras, sedang mengatur mengatur ritme permainannya, sedang mengatur bagaimana mengukur secara matematika politik, secara terukur, tidak berdasarkan hanya soal selera, tetapi mestinya memang harus ilmiah, harus berdasarkan data gitu. Jadi saya harapkan memang partai politik jangan jangan seperti tadi melempar dadu dan menghitung kancing baju gitu ya untuk menentukan pasangan simulasi. Berupaya juga lah, jangan sampai, pesan saya terakhir itu aneh sih bagi saya. Ada partai politik yang nggak punya niat mengusung kadernya sebagai capres maupun cawapres. Ini menurut saya aneh. Tujuan partai politik itu adalah untuk ikut pemilu, mengajukan kader terbaiknya, kemudian memenangkan pemilu, kemudian power sharing. Jadi bagaimana cerita logikanya ada partai politik yang kemudian tidak tertarik mengajukan kadernya untuk sebagai capres atau cawapres. Apalagi pemilu ini sudah serentak. Ada efek ekor jas yang mereka rasakan ketika kandidatnya itu, calon presidennya itu dari kadernya punya efek yang besar. Itulah yang kemudian menyelamatkan elektabilitasnya. Dan keberkahan elektoral itu sudah dirasakan oleh Gerindra. Dan ini yang kemudian menjadi aneh menurut saya. Makanya bagi saya, ketika Demokrat mengusung AHY, kemudian klik kandidasinya di situ baru berkoalisi, itu menurut saya apresiasi itu positif untuk demokrasi kita, itu tidak masalah. Cuma memang Demokrat menggunakan bahasa panggung, ya mungkin mereka nggak mau berbicara kandidasi nama, tetapi itu fair, itu biasa demokrasi, memang harus begitu. Kalau kader kita nggak diusung menjadi calon presiden, wakil presiden, untuk apa mendirikan partai gitu. Jadi itu menurut saya fair-fair saja, tetapi memang mungkin Demokrat nggak kelihatan gerasak gerusuk, nggak mau sebut nama, jadi selalu bilang kriteria. Jadi saya apresiasi Demokrat yang mau terbuka untuk itu, dan saya ajak menjadi pertanyaan besar bagi saya, ada partai yang hari ini merobek tiketnya, ya itu tidak memakai tiketnya, itu menurut saya aneh sekali. Baik, terima kasih sekali lagi kedua narasumber. Ada Bang Pangi Syarwi Caniago dari Foxpol Center Research and Consulting, dan juga juru bicara DPP Partai Demokrat ada Bang Herzaki Mahendra Putra. Terima kasih atas kesempatannya, diskusinya, dan juga selamat melanjutkan aktivitas, Bang Zaki. Mas Gilang, luar biasa. Ya, Bang Herzaki. Masyarakat Indonesia, makasih. Mas Gilang. Makasih buat masukan-masukannya. Makasih juga Bang Herzaki. Ketawanya baik, demikian menarik. Tribuners, perbincangan menarik dalam program Panggung Demokrasi edisi hari ini Rabu 12 Oktober 2022. Kita berjumpa kembali dalam program Panggung Demokrasi setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube Tribun News. Saya Gilang Putranto. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.